Eh. Hari kabeh? Gas, kan? Kelompok piro gini? Kelompok 2 ya? Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok. Di sini terdapat 5 anggota kami, yaitu Fadila Dwi Kurniawan, Muhammad Marsa Kamal Setiawan, Rama Eka Putra, Abdul Rozak Sebastian, dan saya sendiri Bahija Ilham. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang digital culture. Pendahuluan. Digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata digitus yang berarti jari jemari. Jumlah jari jemari kita adalah 10, dan angka 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit menurut Rustam 2016. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata Latin, yaitu colere, yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Menurut Muhammad 2001 Islam dalam bingkai budaya lokal potret dari Cirebon halaman 153. Digital citizenship. Indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital kultur adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Kita akan diajak menjelajah bagaimana budaya digital mengubah cara kita memahami masa lalu, mengalami masa kini, dan mengantisipasi masa depan. Digital citizenship. Ada 5 konsep pencakapan dalam kegiatan literasi digital, yaitu paham nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital, produksi konten yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital, ketiga, distribusi konten yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital, yang keempat, partisipasi aktif menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Yang kelima, kolaborasi aktif menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Pemahaman nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan percakapan digital. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai utama sila pertama adalah cinta kasih. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki nilai utamanya adalah setara, yaitu bagaimana kita menjadi manusia dan memanusiakan yang lain dalam berelasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Inti dari nilai persatuan Indonesia adalah harmoni. Artinya mengusahakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu nilai yang diutamakan adalah demokratis. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau nilai yang diutamakan adalah gotong royong. Dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial atau perpecahan, ataupun juga polarisasi di ruang digital. Tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. 3. Tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.
internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya. Yang pertama, produksi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, distribusi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, partisipasi aktif dalam aktivitas digital berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kolaborasi aktif dalam komunitas digital yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk selanjutnya, digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Ada 5 kompetensi digital literasi dalam isu budaya. Yang pertama, memahami budaya di ruang digital, produksi budaya di ruang digital, distribusi budaya di ruang digital, partisipasi budaya di ruang digital, dan kolaborasi budaya di ruang digital. Lanjut, memahami budaya di ruang digital. Contoh kekayaan ritual budaya lain bisa dilihat dari prosesi penyembelihan binatang untuk upacara pemakaman di Tanah Toraja yang dikenal dengan sebutan Rambu Solo. Dalam perspektif budaya, prosesi harus dilihat dengan pilihan perbedaan tradisi. Jadi, bukan dipertentangkan teknik pemotongan hewannya, ataupun betapa halnya biaya upacara tersebut. Penghargaan atas budaya yang berbeda inilah modal utama dalam kompetensi memahami perubahan media dan budaya. Pada ruang digital, media sangat berperan. Kebebasan setiap individu untuk menyajikan budaya di ruang digital tidak terhindarkan. Maka dalam ruang digital, budaya mendapat apresiasi. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga mengundang para individu yang melihat beragam kebudayaan dengan cara yang kurang tepat, ataupun cenderung menghakimi secara sepihak. Perbedaan budaya jangan dijadikan alat untuk melakukan tindak diskriminasi. Produksi budaya di ruang digital. Contoh kasus lainnya adalah penolakan para warga Baduy Dalam, Banten untuk diambil foto atau videonya, baik foto diri maupun kampungnya. Dalam hal ini, pihak-pihak yang hendak mengabadikan mereka harus menghormati siap tersebut. Penghargaan atas keyakinan yang berbeda wajib terus dijaga dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengabadikan foto atau video secara diam-diam, sembunyi-sembunyi demi konten media digital merupakan perbuatan yang melanggar etika berbudaya dalam bermasyarakat dan berbangsa. Baik, selanjutnya yaitu distribusi budaya di ruang digital. Berbagi cerita tentang seni dan budaya dalam proses distribusi ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Yang paling sederhana adalah menjelaskan konteks dan ruang lingkup konten. Konten-konten terkategori dewasa haruslah diinformasikan sejak awal melalui keterangan pembatasan usia ataupun petunjuk tayangan di bawah pengawasan orang tua. Kemudian selanjutnya partisipasi budaya di ruang digital. Partisipasi literasi digital dalam seni budaya tradisional dan kontemporer bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara yang paling manjur adalah bergabung dengan berbagai kelompok seni budaya tradisional dan kontemporer, serta menjadi bagian dari kelompok penjaga dan pelestari bahasa daerah di masing-masing daerah. Kemudian, kolaborasi budaya di ruang digital. Kompetensi kolaborasi adalah lanjutan dari kompetensi partisipasi. Inilah yang akan dibahas pada bagian akhir bab ini, yaitu kolaborasi budaya visual. Lembaga, pameran, intervensi, budaya, tentu saja. Sebagai kompetensi dengan tingkat keterampilan yang lebih kompleks, tidak mudah untuk melakukannya. Namun, jika kita betul-betul berminat pada isu budaya, kita dapat bisa menjalankannya. Karena terdapat banyak pilihan kategori kegiatan maupun tingkatan yang dimiliki. Kegiatan kolaborasi budaya visual ini tentunya harus tetap merujuk pada praktik, produk, dan perspektif budayanya. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.